Septian dengan NIM 12030303025 dari kelas HTN4A. Di sini saya akan sedikit mereview kembali materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15 dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Konstitusi. Baik, langsung saja ke pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 ini membahas mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Ada 3 hal dari faktor-faktor daya ikat konstitusi ini, yang diantaranya yaitu yang pertama ada hukum. Menurut KCWR, konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum. Dari konstitusi itu dibuat untuk rakyat dan atas nama rakyat. Jadi konstitusi itu harus dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum. Yang kedua yaitu politik. Politik di sini yaitu bahwa kekuasaan tanpa hukum adalah zalim dan hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Perlu diketahui bahwa politik dengan konstitusi ini sangat berkaitan, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga adanya moral. Paul Sultan mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Yang dimaksud dengan teonom yaitu hukum abadi, yaitu kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptanya ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral ada yang dikenal dengan sanksi, tapi sanksi ini bersifat lahiriah dan melainkan bersifat batiniah, seperti rasa malu dan menyesal. Lanjut ke pertemuan yang ke-10. Pertemuan yang ke-10 ini membahas mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Membahas mengenai kepentingan sebuah konstitusi itu. Yang pertama ada dasar dari berdirinya suatu negara, beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua, acuan baku bagi penyelenggara kekuasaan negara. Dan yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Membahas mengenai konstitusionalisme, Ramlan Subakti berpendapat bahwa konstitusionalisme ini menganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Jadi secara tidak langsung konstitusi ini adalah sebuah negara hukum. Kemudian ada beberapa pendapat yang lainnya, yaitu seperti pendapat dari KCWR. Ia berpendapat bahwa as an instrument by which government can be controlled. Jadi ia berpendapat bahwa konstitusionalisme itu yaitu pengendalian dan controlling penyelenggaraan terhadap pemerintah. Kemudian juga C.F. Strong, ia berpendapat bahwa konstitusionalisme yaitu kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak pihak dan pemerintah atau rakyat yang berhubungan di antara keduanya. Kemudian juga ada Jimmy berpendapat bahwa semua konstitusi selalu menjadi kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Jadi konstitusionalisme itu yaitu sebuah paham yang mengatur tentang kekuasaan. Elidar Kaider dan Sudi Fahmi mengatakan bahwa konstitusionalisme ini adalah alat rakyat untuk mengkonsolidasi kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Lanjut ke pertemuan yang ke-11. Pertemuan yang ke-11 ini membahas mengenai Madinah dan Konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Konstitusi Madinah ini ada yang menyebut bahwa Sahifah Madinah, kemudian juga ada beberapa sebutan menurut para ahli, yaitu yang mengungkap kalimat konstitusi. Ada juga yang tidak diantaranya, yaitu W. Morgan Watt. Ia mengatakan bahwa konstitusi Madinah ini sebagai the Constitution of Medina. Kemudian ada R.A. Nicholson, ia mengatakan bahwa charter yaitu sebagai piagam atau deklarasi kesepakatan. Kemudian ada Anthony Meeting, ia berpendapat bahwa agreement atau persetujuan. Ahmad Sukaja, ia berpendapat bahwa Sahifat semakna dengan charter dan piagam. Kemudian juga Suyuti Pulungan, ia mengatakan bahwa konstitusi Madinah ini sebagai konstitusi. Dan Ahmad Syafi'i Alkitab dalam bukunya yaitu Al-Sahifah, bundaran kertas. Kemudian juga di sini membahas ada yang disebut dengan muatan piagam Madinah. Muatan piagam Madinah ini berisi yang pertama adanya kesepakatan. Kesepakatan ini artinya heterogenitas. Ketika pada masa itu Sahifah Madinah dibuat, di sana
Di sana itu tidak hanya kaum muslimin tapi juga banyak juga kaum non muslim. Kemudian diatur mengenai kesepakatan antara warga negara dengan warga negara lain ketika itu. Yang kedua, adanya keadilan. Maka ketika lahirnya sebuah kesepakatan, maka harus ada sebuah keadilan. Artinya semua warga negara ketika itu dia memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama dalam aspek apapun. Jadi hal itu harus adil. Dan yang ketiga, adanya persamaan, yaitu persamaan hak dan kewajiban. Ada yang menyebutkan bahwa Piagam Madinah ini adalah sebuah konstitusi apa bukan. Hal ini ada yang menerima dan ada yang menyepakati bahwa Saipah Madinah ini sebagai konstitusi, dan juga ada yang berkata bahwa Piagam Madinah ini bukan sebuah konstitusi. Yang menerima Piagam Madinah ini sebagai konstitusi karena menurut mereka bahwa Piagam Madinah ini sudah memenuhi unsur-unsur konstitusi. Sedangkan yang menolak bahwa Piagam Madinah bukan konstitusi ini karena menurut mereka Piagam Madinah ini tidak mengatur pembagian kekuasaan. Kemudian hipotesisnya bahwa sarjana barat ini alergi karena mereka tidak menghendaki kejayaan sejarah kemajuan Islam. Maka ia tidak menerima Piagam Madinah ini sebagai konstitusi dengan alasan karena tidak mengatur kekuasaan. Padahal secara unsur Piagam Madinah ini sangat memenuhi unsur yang bisa dikatakan sebagai sebuah konstitusi. Ya, yaitu pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 ini membahas mengenai konstitusi di Indonesia. Pertama, adanya sebuah sejarah. Konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan kelompok atau aturan dasar negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundrom atau norma dasar. Kemudian sejarah konstitusi di Indonesia yang pertama ini pada periode 18 Agustus sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh yaitu 16 bab, 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan. Juga ada 2 ayat aturan tambahan dan bagian penjelasan. Kemudian pada periode yang kedua yaitu pada tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Periode yang ketiga yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan periode selanjutnya pada 5 Juli 1959 hingga sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah dilakukan 3 kali perubahan. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, kemudian sesudah perubahan pada tanggal 1999 sampai 2000, 2001 dan 2002. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Dasar hasil perubahan yang disebut dengan UUD NRI tahun 1945. Lanjut ke pertemuan yang ke-13. Pertemuan yang ke-13 ini membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu ada 4 kali perubahan ya. Yang pertama ada perubahan yang dilaksanakan pada sidang umum MPR tahun 1999 yang disahkan pada 19 Oktober 1999. Poin-poinnya yaitu MPR dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan pertama. Kemudian juga perubahan pertama atas Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan pertama ini MPR mengubah pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama yang telah diamandemen sebanyak 9 pasal, yaitu perubahan kedua yaitu pada sidang tahunan MPR, kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Kemudian perubahan yang ketiga yaitu pada sidang tahunan MPR yang disahkan 10 November 2001. Perubahan yang ketiga ini dilakukan perubahan sebanyak 23 pasal. Lanjut ke pertemuan yang ke-14. Pertemuan yang ke-14 ini membahas mengenai pengujian konstitusional, yaitu bentuk evaluasi atau peninjauan ulang terhadap konstitusi yang sudah berlaku dalam sebuah negara.
Seiring dengan berjalannya waktu, dirasa untuk ditinjau ulang. Kemudian ada yang disebut dengan judicial review. Judicial review ini hanya bisa dilakukan salah satunya melalui lembaga yudikatif dan atau melalui kekuasaan kehakiman. Judicial review ini merupakan kewenangan yang diberi kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian adanya amandemen ketiga pada pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian di sini membahas mengenai tujuan. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam judicial review ini. Yang pertama yaitu menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan. Dengan kata lain, constitutional review ini dimaksud untuk mencegah terjadinya pendaya-gunaan kekuasaan oleh suatu cabang kekuasaan sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan lainnya. Yang kedua yaitu melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Kemudian sejarah perubahan peninjauan ulang di Indonesia ini yaitu yang pernah terjadi, yaitu yang pertama adanya pengujian UU terhadap UUD, Judicial Review on the Constitutionality of the Legislation, yang kewenangan pengujiannya diletakkan pada MK berdasarkan pasal 24C ayat 1. Yang kedua, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, Judicial Review on the Legality of Regulation ini yang kewenangan pengujiannya diberikan kepada MA berdasarkan pasal 24A ayat 1. Dan yang terakhir yaitu pertemuan ke-15. Pertemuan yang ke-15 ini membahas mengenai hak asasi manusia. Kenapa di sini membahas mengenai hak asasi manusia? Karena HAM ini merupakan hak dasar yang menjadi tonggak awal adanya sebuah konstitusi. Karena pada negara-negara sebelumnya ketika adanya sebuah konstitusi ini bermula dari adanya kesewenang-wenangan atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang disebut dengan hak asasi manusia. Maka muncullah ide pembaharuan dan juga pandangan dari masyarakat negara bahwa bahwa harus adanya perlindungan dari hak dasar mereka yang dibutuhkan kontrak antara pemerintah dengan masyarakat dan begitupun sebaliknya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Secara etimologi, HAM ini jika di negara lain namanya berbeda-beda. Contohnya seperti di Prancis yang dikenal dengan droit de l'homme, dan di Inggris HAM ini dikenal dengan human right, dan ya di Belanda yaitu Mensenrechten. Secara terminologi, HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak awal mereka lahir hingga mereka lahir telah bernyawa sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada beberapa pendapat ya dari para ahli, seperti menurut John Locke, HAM ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada HAM ini sebagai hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Kemudian dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, HAM ini merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dalam The Universal Declaration of Human Rights, HAM ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama yang menyangkut hak-hak politis dan yuridis, yang kedua yang menyangkut hak-hak atas martabat integritas manusia, dan yang ketiga yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.